Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syafika Naswa Amri dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor absen 25. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari fikih, yaitu tentang materi Al-Qur'an. Di sini saya mengambil materi Al-Qur'an. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an, dan terakhir kesimpulan Al-Qur'an. Dimulai dari pengertian Al-Qur'an nih. Al-Qur'an merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah. Sejak tahun 610 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Istilah Al-Qur'an berasal dari kata kerja qaro'ah, lakukan hari ini, yang artinya membaca. Istilah Al-Qur'an juga tertulis di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan istilah Al-Qur'an muncul sebanyak 70 kali. Isi dari Al-Qur'an memiliki isi yang lebih pendek dibandingkan dengan perjanjian baru atau juga kitab Ibrani. Al-Qur'an dibagi menjadi 114 surat. Al-Qur'an dibagi menjadi 114 surat atau bisa disebut dengan bab. Dalam bab atau surah itu memiliki ayat atau butir-butir yang berbeda-beda. Surat di dalam Al-Qur'an yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat yang paling panjang adalah surat kedua atau surat Al-Baqarah. Dan surat yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Surat dibagi lagi menjadi ayat-ayat yang secara literalnya memiliki arti tanda. Ayat di dalam Al-Qur'an terdiri dari 6.236 ayat-ayat. Di dalam Al-Qur'an juga memiliki panjang yang berbeda-beda. Ada yang sangat panjang seperti paragraf, ada juga yang hanya terdiri dari beberapa kalimat di dalam Jadi di dalam Al-Qur'an juga tercantum hukum-hukum untuk berkeluarga, pembagian hak waris, hukum ritual seperti sholat atau kewajiban berpuasa, atau juga larangan untuk mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan seperti makan babi atau minum. Jadi keistimewaan Al-Qur'an itu sebagai pedoman bagi umat Islam. Al-Qur'an hadir bersama sejarah keistimewaan. Pertama, mencakup dan sekaligus menyempurnakan isi kitab-kitab suci terdahulu yang masih asli. Yang kedua itu menyediakan petunjuk yang lengkap dan senantiasa siap dilibatkan dalam dialog peran. Jadi peran Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia sebagai secara umumnya itu petunjuknya bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Qur'an sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Baiklah, situ aja dari saya. Apabila ada yang kurang atau salah kata, mohon maaf.
Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.